kami hormati, acara akan dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Perpustakaan. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum memulai acara perlu kami informasikan bahwa Bapak dan Ibu yang hadir pada ruangan ini sudah melaksanakan tes antigen dan selama acara berlangsung tetap melaksanakan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia beserta seluruh jajaran,
Yang terhormat Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia beserta seluruh jajaran, yang terhormat Bapak Ibu seluruh tamu undangan, baik yang hadir di Ballroom Hotel Arya Duta Jakarta maupun Bapak Ibu yang hadir secara daring melalui aplikasi Zoom maupun kanal YouTube Perpustakaan Nasional. Terima kasih atas kehadirannya pada acara penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Agama dan Perpustakaan Nasional, launching portal web kepustakaan keagamaan, dan talk show dengan tema literasi digital dalam moderasi beragama menuju Indonesia Unggul yang diselenggarakan pada hari ini, Kamis 23 September tahun 2021. Puji dan syukur tak lupa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya lah kita semua dapat melaksanakan kegiatan ini dalam keadaan sehat. Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan sebagai tanda rasa syukur kita atas segala nikmat yang telah kita terima, marilah kita awali acara ini dengan menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Dr. Ainur Rafiq. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rahmanu ya Rahim. Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang seluruh sekalian alam. Pada kesempatan kali ini, berkat rahmat-Mu, kami dapat hadir di sini dengan hati yang tentram, baik secara online maupun offline dengan maksud dan tujuan yang seragam. Al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya laporan Direktur Jenderal Pendidikan Islam kepada yang terhormat Bapak Muhammad Ali Ramdhani, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam bahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Yang kita muliakan Bapak Gus Menteri Agama, Gus Yakut Holil Qomas, yang hadir pada hari ini beserta para dirjen. Ada dirjen Hindu, dirjen Buddha, dirjen Kristen, dirjen Katolik. Terima kasih atas kehadirannya, dan para direktur, para eselon 1 dan eselon 2, para stafsus dan tenaga ahli Menteri Agama, dan yang saya muliakan Kakanda Kepala Perpustakaan Puang Dr. Muhammad Syarif Bando. Terima kasih Puang atas kerjasamanya. Ibu Sestama, kemudian para deputi, para eselon 1, eselon 2 di lingkungan Perpustakaan Nasional, dan saya ingin menyapa para guru, para kepala madrasah, para rektor PTKN yang hadir pada ruang virtual.
Mengawali segala sesuatunya tentu meniscayakan pada kita semua selaku insan yang beriman untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Robbi, ilahi Robbuna yang pada hari ini telah memperkenankan kita semua dapat bermuajahah, bersilaturahmi, bersilatulfik dalam kerangka mengapresiasi sebuah kegiatan yang syarat makna, kolaborasi antara Kementerian Agama dan Perpustakaan Nasional yang kemudian akan dibingkai dalam sebuah nota kesepahaman bersama yang insya Allah akan kita tanda tangani hari ini. Dan pada hari ini, atas kebaikan dari Perpustakaan Nasional, kita akan meluncing kegiatan portal keagamaan yang berada servernya di bawah Perpustakaan Nasional, sekaligus launching guru sebagai duta literasi. Mudah-mudahan kegiatan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para tabi'in, dengan doa dan harapan semoga kita senantiasa istiqomah memegang ajarannya hingga kelak di yaumil jaza, di yaumil kiamah kita memperoleh syafaat darinya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya senang hari ini berada di sini dan tugas saya diringankan oleh cara pemilihan pembaca doa. Pembaca doa tadi menjelaskan tentang pemaknaan dari kolaborasi, sinergi, dan apa maksud tujuan dari MOU. Saya hanya ingin memberikan sebuah aksentuasi titik tekan terhadap Mars yang tadi dinyanyikan, bahwa ruang kita sesungguhnya adalah bersama, berkolaborasi, sinergi untuk mewujudkan manusia seutuhnya. Dan ketika kita mencoba menengok tentang manusia seutuhnya, ada baiknya ketika kita melihat definisi manusia. Boleh ketika kita menggunakan sebuah hasanah klasik menyebut bahwa manusia itu adalah al-insanu hayawanun natik, bahwa sesungguhnya manusia itu adalah hewan yang berakal. Dalam dunia biologi kita mengenal manusia sebagai homo sapien atau makhluk yang cerdas. Pada dimensi lain, seorang filsuf abad pertengahan, René Descartes, pernah menyatakan cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Dan mencoba menangkap dari tiga esensi definisi ini, maka kita akan ketemu dengan satu muara yang sama, bahwa eksistensi manusia sesungguhnya bukan terletak pada wujudnya yang ganteng atau cantik, tetapi bagaimana pemuliaan akal adalah menjadi hal yang utama. Dan pada hari ini kita berbahagia, di tempat ini kita akan melakukan hal-hal yang kemudian menjadi muara dari keinginan kita bersama untuk mewujudkan manusia seutuhnya, yang tentu saja cerdas akalnya yang dibingkai dengan karakter-karakter yang baik. Dan kita memahami buku adalah jendela dunia, buku adalah gudang dari ilmu. Dan pada tempat ini kita akan melakukan kolaborasi bersama dari sisi teknis maupun substantif, bagaimana kemudian menghadirkan buku sebagai bagian dari wasilah untuk mewujudkan manusia seutuhnya lewat proses-proses yang sinergis. Saya sempat membaca sebuah survei, dan walaupun Puang Sarip Bando itu menyebutkan itu salah katanya, tetapi sebagai refleksi nggak apa-apa, bahwa UNESCO pernah menyebut dan lembaga survei pernah menyebut dalam sebuah survei dari 61 negara yang disurvei tentang kemampuan literasi, Indonesia berada pada posisi ke-60. Itu dari 61. Kita hanya berada satu strip di atas Botswana. Botswana ini sebuah negara di Afrika sana. Kemudian UNESCO menyebut bahwa kemampuan literasi kita itu adalah 0,1 per mil. Artinya bahwa orang Indonesia yang suka membaca secara serius itu hanya 1 dari 10.000 masyarakat Indonesia. Kondisi ini tentu saja memprihatinkan, dan itulah sebabnya ketika kita dalam kehidupan bermasyarakat banyak rona, aroma, mozaik-mozaik yang terpecah karena cara membaca literasi yang tidak tepat. Dan pada hari ini kita melakukan upaya agar literasi berada pada poros yang baik dan benar melalui kegiatan-kegiatan yang mendesiminasikan buku-buku yang baik. Dan kami berbahagia fasilitas-fasilitas yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional akan menjadi wasilah bagi kita untuk mencapai cita-cita tersebut. Izinkan saya melaporkan bahwa ruang dari kesepakatan kita bersama itu paling tidak nampaknya banyak menguntungkan Kementerian Agama, tetapi ibadah buat
Perpustakaan Nasional. Ya. Kami berbahagia hari ini memberikan ruang pahala untuk orang-orang Perpustakaan Nasional. Jadi Gus Menteri, saya ingin melaporkan bahwa pada saat ini program kerjasama ini akan meluncurkan pembuatan kartu anggota perpustakaan bagi pendidik, tenaga kependidikan, siswa dan seluruh pegawai Kementerian Agama. Dan ini jumlahnya unlimited. Sepanjang melalui kita itu akan memiliki akses terhadap pustaka-pustaka yang ada di Perpustakaan Nasional, termasuk jurnal-jurnal yang dilanggan oleh Perpustakaan Nasional. Perpustakaan Nasional berkeinginan berniat baik melalui MOU ini, dan tentu nanti kita akan bicara dengan semua Dirjen Bimas, akan menghadirkan kelengkapan 25 perpustakaan di lingkungan Kementerian Agama. Ya. Dan saya yakin ini tahap awal. Tahap berikutnya kami sedia kembali untuk memberikan ruang pahala untuk puang-puang. Silakan mau 500 mau 1000 sepanjang berkoordinasi dengan kami. Ya, karena kami khawatir kemudian tempatnya salah, karena kita mafhum juga bahwa lembaga pendidikan itu tentu harus kita jamin bahwa lembaga pendidikan yang kena sentuhan kehadiran negara adalah yang senantiasa berpijak pada cita-cita negara, yang tentu saja memiliki pemahaman tentang kesatuan kebangsaan yang porosnya adalah NKRI harga mati. Berikutnya, Ibu dan Bapak, akan diadakan pelatihan dan pembinaan budaya literasi yang dilaksanakan secara berkala, baik secara online maupun offline. Dan untuk itulah kemudian kita ingin menciptakan duta-duta yang melalui proses pelatihan ini akan menjadi duta literasi bagi masyarakat, karena literasi adalah pangkal dari sebuah proses pencarian sesuatu kebenaran, paling tidak justify true belief, bahwa dia mempunyai justifikasi terhadap kepercayaan yang dimilikinya dalam koridor-koridor yang bisa dipertanggungjawabkan baik secara budaya, etika maupun pada paham-paham nasionalisme. Berikutnya kita juga akan melakukan sertifikasi perpustakaan, dan yang tak kalah penting adalah sertifikasi pustakawan. Dan saya mendengar ketika seseorang pustakawan memperoleh peningkatan kompetensi, kualifikasi sampai tersertifikasi, maka kesejahteraan dengan sendirinya akan menyapa. Dan saya kira itu kewenangan dari Pak Puang Syarif Bando untuk menyampaikan di forum ini. Ya, saya kira itu yang saya dapat sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, apresiasi atas keinginan besar dan kerja dari tim yang luar biasa. Terima kasih Pak Zen atas kerjanya selalu mengawal terhadap keinginan bersama kita untuk berkolaborasi. Pak seluruh dari personil dari GTK, Pak Papai, terima kasih Pak Papai. Dan saya juga ucapkan terima kasih atas keramah tamahan hospitality dari Perpustakaan Nasional. Ibu Sestama, saya ucapkan terima kasih ya, karena seperti apapun ruang-ruang yang lebih operasional kan di Ibu. Kalau dengan uang semuanya selesai ya. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Sebagai penutup, kita berharap dan berdoa melalui kolaborasi sinergitas antara Perpustakaan Nasional dengan Kementerian Agama dapat mengakselerasi cita-cita kita bersama mewujudkan manusia seutuhnya dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Syarif Bando, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Yang terhormat
dan sama-sama kita banggakan Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Yakul Khalil Qomas bersama seluruh jajaran hadir Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Bapak Prof. Muhammad Ali Ramdhani. Beliau ini seangkatan kami di Lemhanas dan pembawa berkah, selalu baca doa. Yang kami hormati seluruh Dirjen Bimas Agama yang hadir, baik Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan seluruh jajaran Kementerian Agama yang hadir. Juga rekan-rekan saya dari Perpustakaan Nasional hadir sesama, Ibu Deputi 1, Bapak Deputi 2, dan semua teman-teman, terutama tim Ibu Marga yang merancang program ini, dan Pak Taufik Gani yang akan memastikan kolaborasi kerjasama portal web digital untuk Kementerian Agama ini bisa berjalan dengan baik. Sama-sama marilah kita manjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat-Nya, sehingga pada hari ini terutama kami dari Perpustakaan Nasional merasa sangat bangga dan mendapat kesempatan bahwa di tengah kesibukan Bapak Menteri berkenan hadir, dan tentu saja ini adalah ruang yang luar biasa karena boleh saja orang tidak ikut berpendidikan, tapi sesuai dengan dasar negara kita tidak boleh hidup di Indonesia kalau tidak beragama. Dan untuk itu Perpustakaan Nasional membuat ruang portal untuk seluruh pemeluk agama, dan nanti supaya salah kebijakan Pak Menteri Agama yang sekarang menghadirkan semua dirjen, kami menginformasikan bahwa nantinya seluruh konten pembelajaran untuk agama masing-masing akan diisi oleh pemeluknya supaya jangan ada salah. Itu paling penting. Kemudian yang kedua, tentu saja seperti yang disampaikan tadi Prof. Ali Ramdhani, bahwa siapapun kita, tugas kita cuma 4. Kalau dilihat dari mandatori undang-undang, yaitu mencerdaskan anak bangsa, mensejahterakan anak bangsa, dan memastikan NKRI tidak terganggu, dan kemudian dengan kualitas SDM kita ikut dalam percaturan global. Bapak Menteri dan seluruh jajaran yang kami hormati, yang kedua, kami perlu melaporkan kepada Bapak Menteri bahwa posisi Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bapak Presiden. Dan dalam konteks ini kami mencoba merumuskan arahan Bapak Presiden untuk bagaimana memperluas akses digital, bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perpustakaan ini, sehingga nanti betul-betul apa yang menjadi rumusan tentang kualitas sumber daya manusia menurut arahan Bapak Presiden ini bisa kita implementasikan. Kalau kita melihat arahan Bapak Presiden tentang kualitas sumber daya manusia adalah mereka yang memiliki kemampuan ilmu pengetahuan yang bisa diimplementasikan untuk menciptakan barang dan jasa, sehingga bisa membuka lapangan kerja, kemudian bisa mengurangi pengangguran, meningkatkan income per kapita dan pemasukan negara, sehingga bisa lebih sejahtera. Nah, ini yang menjadi acuan. Nah, tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Bapak Dirjen tentang bagaimana mendorong sebagaimana arahan Bapak Presiden bahwa ke depan ini kan semua serba hibrid, serba cepat, dibutuhkan kolaborasi, dan sekolah, guru adalah menjadi media saja, media perantara terhadap pelaksanaan pendidikan, terutama ketika era pandemi semua harus belajar dari rumah, belajar jarak jauh, maka yang akan mengambil peran adalah digital. Karena itu kami melaporkan kepada Bapak Menteri bahwa Perpustakaan Nasional telah mengambil langkah lebih awal. 5 tahun yang lalu kami memulai digital, dan 3 tahun ini memimpin sebagai perpustakaan terbaik dunia di dalam penyajian jurnal ilmiah. Jadi tadi kalau Pak Dirjen menyampaikan bahwa ada 500.000 yang disiapkan, sebenarnya tidak kurang 3 miliar artikel yang siap diakses oleh seluruh komunitas. Dan
pada saat ini mohon berkenan nanti Bapak Menteri untuk melonceng suatu portal yang khusus semua Kementerian Agama untuk Kementerian Agama, di mana seluruh pemeluk agama atau 270 sekian juta penduduk Indonesia boleh mengakses, bukan hanya mengakses tentang mata pelajaran tapi tentang ajaran agama masing-masing. Dan kami laporkan juga kepada Bapak Menteri bahwa insya Allah sampai saat ini kemampuan bandwidth perpustakaan nasional untuk bisa melayani minimal sekitar 2-3 juta orang per second. Artinya ini adalah standar internasional yang sudah melampaui, sehingga 3 tahun terakhir ini perpustakaan nasional memimpin sebagai top open access jurnal ilmiah di seluruh dunia. Bahkan kita jauh lebih baik daripada Inggris dan sebagainya. Lalu kita ingin bicara tentang literasi. Literasi ini perlu diluruskan karena di tingkat awam ini sepertinya belum terarah, dan saya rasa ini adalah ruang yang luar biasa melalui kapabilitas dan segala power yang ada Bapak Menteri kita. Nanti Menteri Agama bisa melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa sampai kapanpun kalau Bapak Presiden tidak mengeluarkan tingkatan-tingkatan literasi yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pendidikan dengan biaya yang luar biasa, ini tidak akan cepat dicapai. Tapi kalau sudah melalui keputusan Presiden, saya kira ini akan lebih dipercepat. Kami ingin menjelaskan dulu bagaimana sih literasi di awal kemerdekaan kita, supaya kita satu persepsi, terutama penyelenggara pendidikan pada kanwil-kanwil, pada kandep-kandep, pondok pesantren, seluruh perguruan tinggi Islam, Kristen, Hindu, Buddha yang ada di Indonesia sama-sama paham. Kalau kita lihat di 60-an waktu kita merdeka, kita sebutkan literasi adalah kemampuan mengenal huruf, kemampuan mengenal kata, kemampuan mengenal kalimat, kemampuan mengenal hubungan sebab akibat, dan kemampuan menyatakan pendapat. Karena itu sebenarnya program Bapak Soekarno pada saat mendeklarasikan kemerdekaan kita adalah pemberantasan buta aksara, karena hanya 2% penduduk Indonesia yang bisa baca pada saat itu. Anggaran pendidikan belum ada atau sangat minim, sehingga batasan capaian pendidikan kita, tingkat literasi kita pada saat itu adalah kemampuan orasi ilmiah. Nah, kalau sampai sekarang di abad 21, ketika Indonesia menjadi bagian dari percaturan global, kemampuan kita hanya pada orasi ilmiah, maka kita akan tertinggal. Karena itu, kami merumuskan konsep literasi yang dijabarkan dari arahan Bapak Presiden. Yang pertama adalah baca, tulis, hitung, sains, dan pembentukan karakter anak bangsa. Mungkin ini mohon izin Pak Menteri, kalau ini ada impres instruksi Presiden, tentu saja kewenangan Bapak karena membawa sekolah keagamaan, ini diatur pada sekolah dasar. Tidak usah macam-macam pelajaran, yang penting dia bisa baca, hitung, tulis. Itu pasti dia bisa baca buku. Lalu kemudian pada sekolah menengah, di SLTP kalau mungkin Sanawiyah dan Aliyah, itu pada 3 tingkatan. Bagaimana akses dia bisa menelusur menggunakan perpustakaan, bagaimana memahami apa yang tersirat dari yang tersurat, kemudian memiliki mental yang kuat, karakter seperti tadi disampaikan Pak Menteri waktu lagi ngopi. Kemudian pada tingkat pendidikan tinggi, rasanya mungkin sudah saatnya tidak boleh memberi ijazah kepada setiap alumni perguruan tinggi kalau tidak mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki untuk menciptakan barang dan jasa. Kenapa? Mohon maaf Pak Menteri, kita semua yang hadir, kita sih bukan kurang sarjana elektronik, tapi bagaimana kalau handphone yang kita pegang ini masih buatan luar negeri? Apalagi mohon maaf dalam tanda kutip kalau gelar kita S2, S3 tapi menggunakan handphone yang ternyata itu hasil produk anak-anak diploma 2 di Korea. Kita lihat bagaimana handphone. Ketika Graham Bell menemukan telepon pada 1891, tentu saja perdebatannya tidak mungkin kita bicara orang di Amerika tanpa kabel. Tapi hanya butuh waktu kurang lebih 80 tahun kemudian Motorola ditemukan yang ternyata bisa kita bicara orang di Amerika tanpa kabel, cukup dengan antena. Tapi percepatan implementasi ilmu pengetahuan luar biasa, karena dari 84 ke 2000 itu cuma 16 tahun
sudah ditemukan yang tidak perlu ada antena, tidak perlu ada kabel, memang waktu itu hanya SMS dan suara. Tapi semakin ke sana itu semakin jaraknya 2004 4 tahun. BlackBerry, kemudian iPhone 2007 3 tahun. Korea menciptakan Samsung yang kita pegang saat ini. Pertanyaan besarnya, sampai kapan Indonesia sampai? Dan kami tangkap setiap arahan Bapak Presiden adalah pokok prioritas kita pembangunan kualitas SDM di 2020-2004 karena harus sampai pada kemampuan menciptakan barang dan jasa. Mohon izin Pak Menteri, satu kasus yang saya temukan di lapangan dan ini real karena mendampingi Wakil Ketua Komisi 10 ke satu daerah kunjungan kerja. Di tengah jalan turun dari pesawat, saya foto batu bara di Sungai Mahakam. Ketika acara berlangsung seperti ini, Pak Menteri mohon izin, saya minta staf untuk diupload di slide seperti ini dan saya tanya yang wakil gubernur, itu apa Pak? Kata yang wakil gubernur, itu batu bara Pak. Harganya berapa Pak? Itu yang murah 5 miliar, yang mahal 6 miliar. Kira-kira berapa keluar dari Pulau Kalimantan sehari, wallahu alam, tapi tidak mungkin kurang dari 200 kontainer. Saya hitung 200 kontainer kali 5 miliar 1 triliun, 1 tahun 360 triliun. Begitu saya tanya mahasiswa yang hadir dalam acara itu, ada nggak mahasiswa? Saya Pak semester berapa? 7, saya jurusan apa? Tambang. Kamu tahu nggak ini berapa di pulau kita? Banyak Pak. Nah kalau cuma jawabannya banyak, nggak usah jadi mahasiswa. Tapi begitu saya tanya, itu mau dikirim kemana? Mahasiswanya jawab, saya tidak ngerti. Ya tidak mungkin dong saya tanya untuk apa negara lain bisa mengimpor batu bara dari kita. Siklus daripada batu bara diimpor oleh negara lain, dijadikan energi untuk membangun industrialisasi dan hasilnya setelah menjadi alat elektronik dikirim ke Indonesia, bukan lagi kita beli 5 miliar satu kontainer, tapi 50 miliar satu kontainer. Jadi mohon izin Pak Menteri, Pak Prof, ternyata kalau literasi kita rendah, kita kalah 10 kali lipat daripada negara yang berliterasi karena kita kan pelatan listriknya mana? Alat-alat yang sangat kecil. Ada kelakar ini, laki-laki dan perempuan adalah ciptaan Tuhan. Selain daripada itu made in China. Kira-kira. Dan ternyata batu bara itu diekspor ke Tiongkok, India, dan hasil-hasil daripada produknya itu kita pakai. Jadi itu literasi. Karena itu mohon izin Pak Prof. Ali Ramdhani, tadi saya sangat setuju yang poin pertama bahwa tingkat literasi Indonesia urutan 60 dari 61 negara. Tapi kalau yang satu orang membaca daripada 10.000 orang, itu saya bantah. Karena apa? Masalahnya di Indonesia bukan masalah kegemaran membaca. Sebab di Indonesia itu hanya ada satu negara di dunia yang pernah memiliki 100 aksara lebih. India itu 2, Urdu dan Parlawa, selain itu negara-negara satu. Masalah kita ada di bahan bacaan, Pak. Mohon izin Pak Menteri, diakses. Saat ini Indonesia itu satu buku ditunggu 90 orang. Standar UNESCO minimal 3 buku baru setiap orang setiap tahun. Asia Timur, yaitu Tiongkok, Korea dan Jepang itu rata-rata 20 buku setiap tahun setiap orang. Di Eropa dan Amerika Utara rata-rata 25 sampai 30 buku. Jadi kita bersoal pada buku. Karena itu langkah paling pragmatis untuk bisa menjawab tantangan ini adalah digital. Satu buku yang kita digitalkan bisa menembus jutaan kepala dan bisa membangun miliaran nilai kemanusiaan baru. Itulah kekuatannya buku dibanding senjata. Karena satu senjata memang hanya menembus satu kepala, tapi sejatinya dia telah membunuh jutaan nilai kemanusiaan. Jadi ini penting. Itu satu. Yang kedua, satu buku harganya 500.000. Memang mahal kalau untuk satu orang untuk baca, tapi satu buku kita beli 500.000 dan dibaca berulang-ulang kali oleh 2 juta orang, 3 juta orang, akhirnya nilainya menjadi tidak cukup 0, sekian sen. Dan ini yang pernah kami paparkan di depan Bapak Presiden pada saat beliau memindahkan seluruh jurnal ilmiah itu di Kementerian Pendidikan dan
itu dipindah ke Perpustakaan Nasional karena Perpustakaan Nasional memberikan akses berdasarkan nomor induk kependudukan atau KTP. Sedangkan kalau di perguruan tinggi memberikan akses menurut kartu mahasiswa. Jadi meskipun UI itu berdampingan dengan UIN Syarif Hidayatullah, kalau UI Langgan Jurnal Ilmiah itu tidak bisa diakses oleh mahasiswa yang kuliah di UIN dan atau yang paling dekat lagi di situ. Tapi dengan Perpustakaan Nasional itu menjangkau. Nah, untuk itu saya kira sekali lagi atas power yang ada pada Pak Menteri kita, kami sangat membutuhkan mirroring untuk bisa memastikan seluruh digital ini mempermudah jangkauannya ke seluruh masyarakat. Saya ingin mengatakan seluruh masyarakat penganut agama. Jadi mudah-mudahan apakah melalui Kominfo, tetapi pintu masuk laporan kepada Bapak Presiden, saya kira Pak Menteri kita, bagaimana data yang ada di Perpusnas yang diakui dunia ini luar biasa bisa menjangkau seluruh daerah perbatasan dengan mirroring data, karena memang sampai saat ini masih prioritas Bapak Presiden pembangunan dimulai dari pinggiran sehingga daerah perbatasan menjadi sebuah titik tolak untuk memastikan akses bahan bacaan ada di sana. Dan itu hanya bisa terlaksana jika data yang ada di Perpustakaan Nasional di Merdeka Selatan itu ada mirroring, mungkin di NTT, mungkin di Papua, mungkin di Kalimantan, dan mungkin di Aceh. Kita membutuhkan minimal 5 titik mirroring. Pembiayaannya kemarin teman-teman menghitungnya dibutuhkan kurang lebih 40 miliar. Yang kalau sinergi Kementerian Agama dan kami untuk memastikan seluruh konten pembelajaran agama masuk di sini, saya kira ini juga satu jawaban Kementerian Agama untuk menjawab keterbatasan akses pada penduduk Indonesia saat ini. Jadi mungkin memang nanti kita masuk ke dalam ruang bahwa bukan hanya bicara tentang sekolah keagamaan, tapi bicara masalah penduduk Indonesia, karena undang-undangnya mengatakan tidak boleh hidup di Indonesia tanpa menganut agama, dan portal untuk ini semua nanti kita siapkan kamarnya untuk Hindu, Buddha, dan sebagainya. Terakhir Bapak Menteri kami laporkan pula yang selalu menjadi pertanyaan kepada kami setiap memberikan mata kuliah, dan ini menjadi catatan penting bagi seluruh sivitas akademi yang ikut dalam forum ini. Pertanyaannya cuma satu, apa sih akhir daripada kompetisi global yang sedang berlangsung? Maka saya jawab, akhirnya adalah siapa yang akan lahir sebagai negara pemenang, dia mesti menjadi negara produsen, dan siapa yang akan jatuh sebagai negara pecundang adalah negara konsumen. Karena itu saat ini tanda-tandanya dan sudah berjalan, pasar global yang menggurita sudah berjalan. Kenapa Unilever, kenapa Coca-Cola, kenapa Nestle, kenapa Mars itu menguasai pasar dan mendapatkan keuntungan miliaran dolar per tahun? Karena tidak ada satu jengkal di atas muka bumi ini, tidak ada produk ini laku dijual. Sehingga pemikirannya, ini juga mohon izin melalui Pak Menteri, apa yang akan dipikirkan Indonesia menjadi suatu produk unggulannya yang akan laku dijual di seluruh dunia. Mohon izin, kita tidak pernah berdiskusi tentang bagaimana ketika semua negara di dunia bicara tentang revolusi industri 4.0, 5.0, tapi Tiongkok justru menyelesaikan pembangunan tol dari Beijing ke Moskow, dari Beijing ke Eropa, dari Beijing ke Asia Selatan, dan dari Beijing ke Sydney melalui Indonesia. Karena apa? Saat ini dan sudah lama Tiongkok mengambil posisi sebagai distribusi logistik kebutuhan seluruh manusia, mulai dari bibit tanaman sampai dengan hasil industrinya, mulai dari tanaman herba sampai alat kesehatannya, semua dia sudah pikirkan. Dan ini tantangan kita. Terakhir sekali, saya selalu ditanya, apa sih revolusi industri 4.0? Ini yang saya sampaikan, bahwa menurut pengamatan saya, itu kita dipaksa hidup pada teknologi yang sangat cepat. Kita dipaksa pada hidup teknologi yang sangat cepat dengan mengambil instalasi komputer saja yang 2001 itu 3 giga, kecepatannya 384 kilobit per second, butuh waktu 26 jam untuk mendownload satu materi. Begitu 5 giga hanya butuh 3 komandan trik. Dan di Tiongkok melalui perusahaan yang dibangun 25 tahun yang diberikan nama Build Your Dream, itu sekarang bisa mencetak mobil listrik yang akan menggantikan semua mobil yang menggunakan minyak fosil. Dan ini tantangan kalau di seluruh sivitas akademi para rektor tidak segera melakukan reformasi kurikulum percepatan. Satu contoh, satu universitas saya mengajar,
katanya apakah sudah ada reformasi kurikulum untuk otomotif, bagaimana mengajarkan orang untuk membuat mobil listrik dibanding dengan mobil manual. Katanya boro-boro merubah kurikulum, sedangkan membuat mobil manual belum pernah dilaksanakan. Datang lagi era baru. Dan inilah yang disebut percaturan global yang selalu disampaikan oleh Bapak Presiden. Karena itu, mohon izin Bapak Menteri, kami laporkan bahwa paradigma perpustakaan tidak lagi bicara tentang deretan buku-buku tua, pustakawan jagai di situ, kemudian bukunya takut hilang, tapi sekarang adalah hanya 10% tugas pustakawan untuk memanage collection, 20% tugas pustakawan untuk memanage knowledge, tetapi 70% adalah transfer knowledge. Dan kita sudah membuat suatu paradigma baru di perpustakaan, bukan lagi masyarakat yang mengunjungi perpustakaan, tetapi perpustakaan yang menjangkau masyarakat. Aplikasi kita ada 3, yaitu yang pertama Ipusnas, yaitu suatu aplikasi di mana hanya satu perpustakaan nasional di seluruh dunia yang punya digital right management, di mana kerjasama legal dengan semua penerbit, dan semua buku-buku baru yang diterbitkan oleh penerbit boleh dimasukkan di mobile phone ini dan bisa dibaca full text kapan dan di mana saja, tidak perlu menjadi anggota perpustakaan. Sehingga tidak ada kritik bagi perpustakaan nasional, ini kok anak suka sekali main game. Karena kami menawarkan kalau kita melarang main game, ini ada banyak buku-buku hiburan, bahan bacaan yang bisa mengganti anak-anak untuk lebih suka main game daripada baca buku. Tapi ini akan perlu tutorial dari kita semua, terutama di Kementerian Agama yang menjalankan pendidikan dari sekolah paling rendah sampai tinggi. Yang kedua ada namanya Kastara, karena Indonesia juga harus diperkenalkan kepada dunia sebagai sebuah bangsa yang besar. Saya selalu bercerita Prof. Ali Ramdhani bahwa ketika Magellan, kemudian Christopher Columbus, Vasco da Gama melakukan penjelajahan ke timur abad 15, kita sudah melewati masa kejayaan Kutai Kartanegara abad 2 sampai 15 Mula Warman. Dan ketika Abel Tasman sampai di Australia abad 16, kita sudah melewati masa kejayaan Sriwijaya abad 6 sampai 8. Bahkan kita sudah selesai membangun Candi Borobudur. Ketika James Cook sampai di Australia abad 7, kita sudah selesai dengan kejayaan Majapahit abad ke-10 sampai abad 14. Jadi generasi kita terutama di Kementerian Agama harus betul-betul tahu tentang latar belakang sejarah kita. Kita bahkan belum mendalami apa yang ditulis oleh Stephen dari Oxford University. Judul bukunya adalah Eden in the East, bahwa kehidupan pertanian atau agriculture tertua di dunia adalah apa yang terjadi di Sragen saat ini ketika Sangiran hidup kurang lebih 1,5 juta tahun yang lalu. Ini luar biasa, dan saya kira peradaban ini harus terus betul-betul kita kembangkan. Jadi kira-kira ini yang kami laporkan, dan mudah-mudahan cara pandang kita terhadap pembuatan portal keagamaan hari ini tidak hanya dimaknai sebagai seremoni melengkapi perpustakaan untuk sekolah keagamaan, tapi kami mohon dan kami berharap sekali bahwa disinilah masa kemunculan barunya paradigma pendidikan di sekolah keagamaan yang kemudian akan menempati porsinya. Karena saya sangat pendapat apa yang disampaikan dengan Pak Menteri tadi, bahwa nanti sekolah-sekolah yang keagamaan itu akan memainkan peran karena karakter mentalnya, daya tahannya yang luar biasa dibandingkan dengan yang lain-lain. Tetapi tentu tugas kita untuk terus memupuk, memastikan agar ini bisa tumbuh dan berkembang. Terakhir kami laporkan pula kepada Bapak Menteri bahwa kami sudah mengambil kebijakan untuk, mohon maaf juga Pak Prof ini, bahwa belum melalui Pak Dirjen selama ini kurang lebih sekitar 1.300 pondok pesantren di Kementerian Agama telah kita bantu dengan sebaran seperti di peta. Ada petanya nggak? Ada datanya nggak? Mudah-mudahan ini bisa kelihatan untuk sebaran bantuan pondok pesantren di seluruh Indonesia, dan mulai 2022 seluruh pemberian bantuan ke sekolah keagamaan di Indonesia akan melalui Kementerian Agama, karena
diawali dengan MOU pada hari ini. Kira-kira demikian laporan kami. Sekali lagi, acara ini tanpa bermakna kecuali menjadi kebijakan prioritas dari Bapak Menteri dan seluruh jajaran, dan tugas kami dari Perpustakaan Nasional hanyalah membantu mendukung sepenuhnya agar ini bisa mencapai kualitasnya setara dengan bangsa-bangsa yang lain di dunia, terutama di bidang digital, semana-mana diarahkan dalam PP tentang transformasi digital. Dan berulang kali Bapak Presiden kita mengarahkan agar semua migrasi ke digital untuk menjangkau dan jauh lebih murah. Demikian, terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, om santi santi santi, om namo buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bapak. Selanjutnya penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Agama dan Perpustakaan Nasional. Yang terhormat Bapak Menteri Agama untuk menuju meja MOU. Selanjutnya, penyerahan cindramata dan kartu anggota kehormatan Perpustakaan Nasional dari Kepala Perpustakaan Nasional kepada Menteri Agama. Dan penyerahan cindramata selanjutnya penyerahan cindramata dari Kementerian Agama kepada Perpustakaan Nasional. Selanjutnya, launching portal web Kepustakaan Keagamaan yang ditandai dengan penekanan tombol sirine. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, portal web Kepustakaan Keagamaan dengan ini kami luncurkan.
yang terhormat Bapak Yakut Khalil Koumas, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan kita semua hormati Bapak Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Bapak Dr. Uwang Muhammad Syarif Bandung. Ini tampaknya ada hubungan dengan Pak Zen ini. Yang saya hormati Bapak Ibu para pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Ibu Sistama, hadir bersama kita, Ibu Deputi 1 dan Bapak Deputi 2, Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Yang saya hormati para pejabat eselon 1 dan 2 di Kementerian Agama, tentu Pak Dirjen Pendis yang tadi kita sudah dengarkan sambutannya, sudah pantas mendapat menyandang gelar profesor, jadi sudah seperti orang pintar tadi. Ini ada Pak Dirjen Agama yang lain, ada Dirjen Hindu, ada Dirjen Buddha, Dirjen Katolik, Pak Dirjen Kristen nggak ada ini. Ya semualah Pak Konghucu, meskipun Islam tapi beliau Direktur Konghucu Pak. Itu indahnya Indonesia. Dia Muslim tapi dia mengurusi agama Konghucu. Itu hanya ada di Indonesia saya kira. Yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan para guru, para kepala madrasah, dan seluruh perguruan tinggi keagamaan negeri yang hadir bersama kita secara daring ya pada pagi hari ini. Tentu yang pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberikan kesehatan pagi hari ini dan tentu kesempatan untuk bersilaturahim, untuk bersama-sama menyaksikan peluncuran web kepustakaan keagamaan sekaligus penandatangan MOU Kemenak dan Perpustakaan Nasional ini. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan ya meskipun segala aktivitas kita ini serba terbatas kali ini karena pandemi COVID-19. Insyaallah dengan usaha kita bersama, doa kita bersama, pandemi ini akan segera berlalu dan kita kembali dalam kehidupan yang normal. Bapak Ibu sekalian, tentu saya tidak akan menyampaikan banyak hal. Kita sudah mendengarkan tadi Pak Dirjen Pendidikan Islam, sahabat saya ini Profesor Ali Ramdhani, sudah menyampaikan luar biasa, kapasitasnya teruji pada pagi hari ini. Meskipun saya curiga itu hafalan Pak. Karena biasanya kalau sambutan tidak begitu. Kali ini kok lancar dan enak, dia bisa mengutip dekat dan macam-macam. Yang benar dia nggak pernah baca itu, tapi dia bisa mengutip. Tapi luar biasa. Jadi terima kasih Prof. Saya bangga punya dirjen seperti Prof. Ali Ramdhani. Saya sempat meragukan Prof. keprofesorannya karena kalau biasanya Pak Syarif Bandung, beliau ini kalau sambutan banyak bercandanya daripada isinya. Makanya saya ragu. Tapi alhamdulillah seperti kata yang bikin film tukang sihir itu apa? Film apa ya namanya? J.K. Rowling itu loh. Filmnya apa itu? J.K. Rowling itu pernah ngomong Pak, kalau kamu ragu datanglah ke perpustakaan. Itu J.K. Rowling yang ngomong itu. Nah, saya Harry Potter, itu pengarang Harry Potter itu pernah ngomong, kalau kamu ragu datanglah ke perpustakaan. Saya sempat ragu dengan Pak Profesor Ali Ramdhani. Kita datang di perpustakaan ini, Perpustakaan Nasional, saya jadi yakin dengan Profesor Ali Ramdhani. Dan alhamdulillah kita tidak salah pilih. Tentu saya juga tidak akan mengulang apa yang sudah disampaikan. Tadi yang disampaikan oleh Pak Syarif Bandung, Puang Syarif Bandung, luar biasa, seperti kuliah 4 semester saya Pak. Saya benar-benar terkesima, saya ngikutin betul tadi itu. Apa yang tadi dipresentasikan oleh